Ya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk paman, bibi, tante, om, nan tulang udah semuanya yang menyaksikan video ini. Kali ini saya mau menunjukkan kebun mini saya yang saya kerjakan selama kurang lebih 2 bulan, lebih dari 1 hari. Ya, kita saksikan langsung tanaman saya. Jadi inilah penampakan kebun mini saya secara keseluruhan. Ini kebun ini berada di lantai 2 rumah tempat saya tinggal, yaitu rumah mertua saya. Di sini kurang lebih ada 10 atau 11 jenis tanaman. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu jenis tanaman yang saya tanam. Ada beberapa jenis tanaman yang sudah panen beberapa kali. Baik, ini adalah tomat. Kalau nggak salah saya beli ini tomatnya tomat mini. Jadi tomat mini yang warna merah dan warna kuning. Jadi di sini tomatnya sudah mulai berbuah. Saya tanam itu di polybag ukuran kecil. Awalnya sih saya bibitkan dulu di tempat pembibitan yang tempatnya kecil-kecil. Setelah tumbuh saya pilih yang bagus-bagus, saya pindahkan ke tanaman. Ini sudah polybag pembesaran. Kira-kira di sini ada 20 pot dan rata-rata sudah berbuah, namun masih kecil-kecil. Ada juga yang sudah besar. Ini yang paling banyak buahnya. Ini tomat ini sudah berumur 2 bulan lebih 1 hari. Jadi tomat ini karena nanti buahnya bisa banyak, jadi saya ikat satu persatu batangnya menggunakan tali. Di bawah ini saya kaitkan pakai kawat tanaman dulu, baru kawat tanamannya saya sambungkan ke tali, saya ikatkan ke sini, ke tali sini, dan harus disangga dengan bambu ini. Kemudian karena polybagnya ini kecil, jadi tomatnya itu harus sering-sering disiram. Dan di sini di lantai 2 ini panas sekali teman-teman, jadi butuh ini atap jaring seperti ini. Karena panasnya, ya mau nggak mau kita harus sering-sering menyiramnya. Selanjutnya ini adalah tanaman timun Jepang sih. Jadi saya punya di sini ada 3 batang pohon timun. Awalnya sih dulu ada 10 kalau nggak salah. Saya taruh di sana, saya taruh di talang kecil ini, cuman pertumbuhannya kurang maksimal karena mungkin ya wadahnya terlalu kecil. Jadi ini generasinya pertama lah. Jadi sebagian saya tanam produk besar ini dan hasilnya pertumbuhannya cukup bagus. Di timun ini saya sudah panen masing-masing. Yang kelihatan di sini video ini ada 3 batang, 3 polybag ini. Mungkin sudah saya panen 6 biji lah. Dan saya tidak sangka begitu semuanya habis, ternyata dia berbuah kembali, malah mengejutkan. Ada perkumpulan buah yang cukup banyak di dalam sini. Ini ada 3 biji timunnya. Kita lihat di batang yang ini ya, di polybag yang ini, di atasnya ada 5. Jadi dulu saya pernah panen dari sini kalau salah 3. Kita setelah habis semua itu tunggu lagi dia muncul 8. Terus ini contoh buah yang menurut saya sih sudah maksimum untuk dipanen dan besar sekali teman-teman. Saya pernah belah itu bijinya kecil,
bijinya kecil, timunnya besar sekali. Saya tidak sangka bisa sebesar ini. Dan di bawahnya juga ada. Ini di polybag kedua. Jadi timun ini saya taruh di polybag, dan timun harus ada panjatan seperti ini. Saya buat panjatan ini supaya kelihatan lebih bagus aja sedikit. Bisa aja menggunakan batang kayu atau tali, bisa aja lebih sederhana. Cuman ya tujuannya supaya lebih bagus, supaya lebih tertata rapi. Nah, di sini ada dua pot. Ini satu dan ini satu. Ini pengalaman pertama saya menanam timun yang saya awalnya tidak tahu namanya. Ini ternyata timun suri. Timun suri ini jadi sudah sering berbuah, banyak buahnya. Cuman begitu dia ukuran sebesar jari, dia layu, menguning, mati. Muncul lagi sebesar ini, layu, menguning, mati. Ya karena ini pengalaman pertama, saya kurang paham lah caranya untuk menanam ini supaya buahnya mau besar. Karena buahnya ini sebenarnya bisa sebesar kaki orang dewasa. Kalau di Bali katanya ini timun guling untuk buat es, bahan baku es, untuk buat es, minuman es gitu dong. Nah, ini buahnya seperti ini. Nah, ini timun suri ini dari yang saya tanam ini, dia segini dah. Nanti kalau misalnya sudah besar sebesar jari, dia mau layu. Kayaknya sih waktu saya lihat di video di YouTube itu, video-video orang manen timun suri itu, mereka memanen itu tanaman ini itu berada di atas tanah secara langsung. Jadi pohonnya ini rebah ke tanah. Jadi mungkin buahnya itu tidak menggantung dan dia mendapatkan tempat untuk buahnya itu bisa besar. Jadi seperti itu kemungkinan dari saya kurang paham. Di pengalaman pertama ya. Nah, ini contohnya di sini aja ada banyak sekali calon buah. 1, 2, 3, itu ada lagi 4. Oh tuh. Dan sudah banyak dulu yang berbuah, cuman tidak jadi dia. Saya kurang paham lah kenapa. Ya, rencana sih mau saya ganti sama timun yang besar, biar lebih bagus. Ya, selanjutnya ini adalah tanaman pakcoy. Ini ada pakcoy yang saya kenal, yang paling sering ketemukan lah pakcoynya. Dulu saya nanam di talang ini talang ini kurang lebih panjangnya ada 5 meter ke sana. Dan dari talang ini saya sudah panen kalau nggak salah sudah 30 pakcoy. Tapi pakcoy yang begini dulu, yang hijau ini batangnya. Tapi ya ini juga jenis pakcoy sih, tapi putih dia batangnya. Itu rasanya itu begitu dimasak sih hampir sama aja sih. Dan ini menurut saya sayur yang paling enak yang pernah saya makan. Apalagi kalau pas masak mie instan itu, ambil langsung dari sini, potong batangnya, bawa ke belakang, cuci di wastafel, saya patahkan daunnya dari sini. Jadi tidak saya potong-potong lagi seperti ini. Saya patahkan, tek, saya cuci satu-satu, terus saya langsung masukkan ke dalam mie instan. Tapi jangan terlalu lama masaknya. Nah, sebentar aja kalau dia sudah agak layu, dia hijaunya sudah semakin gelap, itu boleh dimakan tuh, udah renyah. Dan rasanya memang nikmat lah dari sayur-sayur yang lain. Di sini tanaman ini saya tanam di pakcoy ini saya tanam di tanah ini saya campur dengan pupuk kandang. Dan umur tanamannya ini sampai panen itu 30 hari sampai 35 hari sudah pasti panen. Nah, di sini kenapa tanaman ini bisa subur seperti ini, karena saya itu menggunakan nutrisi hidroponik, tapi saya larutkan dalam ember campur air,
Terus saya siram sekali sehari untuk semua tanaman saya yang saya tanam di menggunakan media tanah. Dan ya itu dapat maksimal hasilnya bisa 30 hari sampai 35 hari sudah panen. Dan panennya itu ya satu-satu karena ya menggunakan sayur di rumah itu nggak terlalu banyak. Jadi 1 sampai 4 batang jadi masak, sekali masak, terus besoknya ambil lagi seperti itu. Namun setelah panen kemarin Pak Coy yang seperti ini, saya mencoba untuk menanam jenis sayur hijau. Sayur hijau ini kalau nggak salah sampai di sana dan ke bawah. Yang ini pot-pot kecil ini ada 70-an batang. Jadi saya semai dulu bibitnya, terus saya setelah dia besar berkelopak daun 4, saya pindahkan ke tempat pembesaran, yaitu ini talang ini. Nah, daunnya seperti ini, potongannya kecil-kecil. Ini ada 70 batang lah kira-kira. Jadi ini saya tanam kurang lebih umurnya kalau nggak salah itu 2 mingguan. 2 mingguan sudah sebesar ini. Daunnya. Tangan saya ini daunnya. Jadi sama seperti Pak Coy juga mungkin nih. Kalau misalnya saya sudah ngerasa sudah cukup untuk dipanen, ya saya panen gitu. Jadi sesimpel itu aja sih saya bercocok tanam. Terus di bawah ini karena talangnya sedikit, jadi saya punya, kemarin istri saya dibeliin ada paket media tanam, itu ada pot dapat kecil-kecil seperti ini. Karena tanahnya di talang ini kecil, jadi saya tanam satu-satu di sini. Ternyata hasilnya juga ya lumayan bagus sih. Tapi sedikit kalah sama yang di atas. Menurut saya itu kenapa? Karena tanaman ini posisi dia jarak nanam itu akarnya mungkin jauh lebih luas daripada ini. Kedua, ini tanaman yang di atas ini dapat matahari lebih banyak. Jadi tanaman itu kalau kena matahari lebih banyak itu cepat besar. Menurut pengalaman saya menanam. Terus di sini juga ada, ini dulu generasi pertama. Jadi ini selada ini saya tanam, saya coba dulu di hidroponik, tapi sistemnya airnya tidak mengalir. Airnya itu saya kasih nutrisi hidroponik itu, jadi kecil dia. Setelah saya pindahkan ke tanah, dia mau sebesar ini. Ini juga kayaknya sejenis sawi juga kayaknya. Saya dapat dari bibit itu juga, bibit yang saya beli online tuh, pakai bibit online tuh, ada 3 macam itu. Ini sejenis sawi, katanya ini sawi enak, ini sawi manis sih kalau nggak salah. Nah, itu dulu beberapa itu yang saya tanam sejenis sayur-sayur hijau. Selanjutnya